Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Futuh dalam channel Calon Guru Masa Depan. Halo adik-adik, sebelum kita mulai, kita ketahui terlebih dahulu ya, trik cepat dalam menjawab soal bacaan. Yang pertama, jangan membaca keseluruhan teks. 2. Langsung baca soal terlebih dahulu. 3. Ketahui kata kuncinya. Dan yang terakhir, cari jawaban yang paling sesuai dengan kata kunci. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Pertanyaannya adalah, judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah A. Daya beli uang. B. Konsep nilai waktu uang. C. Inflasi menggerogoti nilai uang. D. Kehidupan perekonomian Indonesia. E. Inflasi meningkatkan daya beli uang. Jika yang ditanya adalah judul, maka ketahui terlebih dahulu apa ide pokok dalam paragraf tersebut. Untuk trik cepat menentukan ide pokok, kalian lihat video Kak Futu sebelumnya ya. Nah, ide pokok dalam paragraf ini terletak pada kalimat yang pertama, yaitu selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kondisi inflasi Indonesia belum stabil. Kata kuncinya adalah inflasi. Jadi, dari A, B, C, D, dan E, jawaban yang mendekati adalah C dan E, karena keduanya terdapat kata inflasi. Perhatikan lebih dalam lagi. Inflasi menggerogoti atau justru meningkatkan daya beli uang. Nah, kita baca kalimat selanjutnya. Kehidupan tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Artinya, inflasi dapat mengurangi daya beli uang yang kita miliki. Karena di situ terdapat kata mengurangi daya beli uang, maka jawaban yang paling mendekati terhadap kata kunci yaitu inflasi menggerogoti nilai uang. Yap, jawabannya adalah C. Nomor 2, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2 adalah A. Berekonomi. B. Keekonomian. C. Perekonomian. D. Pengekonomian. Dan E. Mengekonomikan. Jawabannya adalah C. Perekonomian. Menurut KBBI, perekonomian adalah tindakan, aturan atau cara berekonomi, sedangkan berekonomi adalah menjalankan suatu usaha berdasarkan teori-teori ekonomi. Frasa kehidupan perekonomian dapat diartikan sebagai hal-hal terkait tindakan berekonomi. Frasa tersebut sesuai dengan penjelasan keadaan inflasi yang memengaruhinya. Jadi, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 2 adalah perekonomian. C. Kita lanjut pada soal nomor 3. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat nomor 3 adalah A. Kas. B. Brief. C. Utang. D. Modal. E. Piutang. Yap, jawabannya adalah A. Konsep nilai waktu uang yang dibahas dalam kalimat nomor 3 itu berkaitan dengan jumlah keluar masuknya uang yang ada dalam sehari. Istilah ekonomi untuk keadaan keluar masuknya uang adalah kas.
Jadi, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat nomor 3 adalah kas. Kata lainnya tidak sesuai karena priv berarti pengambilan dana oleh pemilik perusahaan perorangan untuk keperluan pribadi. Sedangkan piutang adalah tagihan perusahaan. Lanjut pada soal nomor 4. Pertanyaannya adalah, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat nomor 5 adalah A. Real, B. Real, C. Mikro, D. Makro, E. Hari-hari. Ya, jawabannya adalah A. Real. Sesuai dengan KBBI, kata real berarti nyata. Pendapatan real yang menurun tepat menjelaskan nilai pendapatan yang sama tidak dapat mencukupi kebutuhan di kemudian hari karena harganya terus meningkat. Jadi, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat nomor 5 adalah real. Sedangkan kata mikro dan makro itu berkaitan dengan jumlah yang sedikit atau banyak. Dan kata real untuk poin B lebih cocok digunakan dalam kata berbahasa Inggris. Oke, kita lanjut pada soal nomor 5. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 6 adalah A. Dana, B. Entity, C. Derma, D. Entitas, E. Ekuitas. Jawabannya adalah A. Dana. Dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan atau biaya. Investasi berkaitan dengan melindungi dana dan aset karena merupakan bentuk penanaman uang atau modal untuk memperoleh keuntungan. Jadi, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 6 adalah dana. Kata-kata lainnya tidak tepat karena entitas berarti satuan yang berwujud. Ekuitas berarti kepemilikan nilai uang. Dan derma berarti bantuan uang. Kita lanjut pada soal nomor 6 ya. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf di atas adalah A. Bermakna, B. Memenuhi, C. Melindungi, D. Mengurangi, E. Menumbuhkan. Ya, jawabannya adalah E. Menumbuhkan. Kata menumbuhkan terdapat pada kalimat nomor 4, yaitu inflasi dapat mengurangi daya beli uang yang kita miliki sekarang karena menumbuhkan harga terus-menerus. Kata menumbuhkan tidak sesuai jika digunakan dalam kalimat tersebut. Kata yang benar adalah kenaikan atau menaikkan, sesuai dengan harga dalam teks tersebut. Soal nomor 7. Bacaan di atas lebih tepat jika diberi judul A. Tren jumlah penduduk miskin, B. Karakteristik penduduk miskin, C. Distribusi penduduk miskin, D. Tren dan karakteristik penduduk miskin, E. Tren dan distribusi penduduk miskin. Ingat triknya ya, tidak perlu membaca keseluruhan teks. Untuk mengetahui judul, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ide pokok pada masing-masing paragraf. Dari keempat paragraf ini, untuk paragraf pertama membahas tentang tren. Paragraf kedua membahas tentang karakteristik penduduk miskin. Paragraf ketiga membahas tentang penduduk miskin. Dan paragraf yang terakhir yaitu membahas tentang karakteristik lain dari penduduk miskin. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Tren dan karakteristik penduduk miskin. Oke, kita lanjut pada soal nomor 8.
Bacaan di atas kan jenis karangan: A. Eksposisi, B. Argumentasi, C. Narasi, D. Deskripsi, E. Persuasi. Yap, jawabannya adalah A. Eksposisi. Eksposisi merupakan jenis wacana yang memaparkan objek yang disertai data-data dan bukti dengan maksud menginformasikan kepada pembaca. Sedangkan argumentasi adalah sebuah pendapat. Narasi sama dengan cerita fantasi yang berisi rekaan belaka. Sedangkan deskripsi berisi penggambaran objek secara rinci, dan persuasi berisi bujukan atau rayuan. Lanjut pada soal nomor 9. Jika bacaan tersebut dilanjutkan menjadi paragraf kelima, gagasan utama yang tepat adalah A. Sektor pertanian, B. Karakteristik dan distribusi sektor perdagangan, C. Karakteristik dan distribusi sektor pertanian, D. Karakteristik sektor industri dan jasa, E. Sektor jasa. Jawabannya adalah C. Karakteristik dan distribusi sektor pertanian. Karakteristik dan distribusi sektor pertanian merupakan paragraf yang tepat untuk melanjutkan paragraf kelima, karena pada paragraf keempat membahas tentang pertanian. Kita lanjutkan pada soal nomor 10. Pertanyaannya adalah, kata tren pada paragraf pertama dapat diganti dengan kata A. Pada umumnya, B. Dominan, C. Faktor determinan, D. Terkonsentrasi, E. Kecenderungan. Kata tren bisa bermakna kecenderungan, sehingga jawabannya adalah E. Terima kasih adik-adik telah menonton video ini. Untuk soal nomor 11 hingga 20, kalian tunggu pada part selanjutnya ya. Semoga materi ini dapat bermanfaat ya untuk adik-adik di rumah. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.